Fa'mal ma syi'ta, saka kerjakanlah, beramallah semaumu, lakukanlah yang engkau suka. Kamu ingin melakukan kebaikan, alhamdulillah. Ingin melakukan kejahatan, na'udzubillah. Tapi ingat saka, kalau engkau melakukan kebaikan, tentu engkau akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ganjarannya, mendapatkan kebaikannya. Tapi ingat saka, kalau engkau melakukan kejahatan, engkau pun akan mendapatkan balasannya berupa siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhulun duduk. Tadi saya taruh sini, Pak. Surah Al-Kafirun adalah surah yang keberapa, Gifari? 109. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dan tergolong surah apa? Kenapa disebut surah Makiyah? Kenapa? Karena turun di kota Makkah. Nah, surah Al-Kafirun ini dinamakan juga dengan Ad-Din. Apa Ad-Din itu? Nama isi penekanan bahwa ibadah hanya kepada Allah semata. Ad-Din itu adalah agama, yang artinya penekanan bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah-ibadah yang dilakukan kita hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena Allah Subhanahu, bukan karena yang lainnya. Bukan karena yang lainnya, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita hanya untuk puasa kita, apalagi hidup kita, ibadah-ibadah kita, semuanya lillahi ta'ala. Termasuk kalian belajar, termasuk Pak Guru mengajar, juga karena siapa? Hanya karena siapa? Karena Allah Subhanahu. Pokoknya semua ibadah yang kita lakukan, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau sedekah, mau belajar, mau bekerja, apapun itu amalnya lillahi ta'ala. Nah, bukan kepada berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Nah, Gifari, harap sini yang benar. Kemarin nilai kamu hancur. Jangan sampai nanti semester 2 hancur lagi. Perhatikan, Gifari, you understand? Fahimtah? Dilempar nanti dari lantai 3 ke bawah. Nah, nama Ad-Din diambil dari ayat terakhir. Nama lain dari surah ini adalah surah apa? Al-Munabazah.
dan al-muqassah. Karena dugaannya dapat menyembahkan dan menghilangkan penyakit syirik. Tuh. Jadi kalau kita ingin menghilangkan penyakit-penyakit syirik di dalam diri kita, kita harus sering-sering membaca Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun. Nah, ini juga sebagai pembeda. Sebagai pembeda agama. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abud, lakum dinukum waliyadin. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kita hanya menyembah siapa? Kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak menyembah yang lain. Mungkin kalau orang-orang kafir Quraisy dahulu kala mereka menyembahnya siapa? Berhala. Nah, apakah sekarang ada yang menyembah berhala? Ada apa? Apakah sekarang ada yang menyembah berhala? Atau siapa? Ada. Dulu berhalanya adalah patung. Dulu berhalanya adalah patung. Kalau zaman sekarang berhalanya apa? Apa berhalanya? Berhalanya apa? Berhalanya yang disembah adalah mobil indah. Berhalanya yang disembah apa sekarang? Berhalanya yang dulu patung sekarang berubah menjadi mobil, berubah menjadi duit, berubah menjadi apa lagi? Hah? Apa lagi? Motor. Pokoknya serba-serba indah. Sehingga dengan keindahannya itu Fitrihan, mana sini dulu. Yang lainnya. Sehingga dengan keindahan-keindahan itu akhirnya mereka lebih sayang, lebih cinta kepada bendanya dibandingkan lebih cinta kepada Allah Subhanahu. Mereka lebih cinta kepada duitnya dibandingkan cinta kepada berhalanya dulu sama sekarang beda. Kalau dulu itu berhalanya patung, kalau sekarang berhalanya keindahan dunia. Mobil mewah, rumah mewah, sampai-sampai itu namanya sampai-sampai apa? Sampai-sampai melupakan bahwasanya yang harus disembah, yang harus dicintai adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disinilah tugasnya kita, bagaimana kita mempertahankan yang namanya apa? Yang namanya apa? Yang namanya akidah. Yang namanya akidah. Yang namanya keislaman kita. Jangan sampai mentang-mentang dunia itu telah menjadi indah, telah berubah menjadi indah, walhasil jangan sampai mentang-mentang dunianya indah lalu cintanya kita kepada Allah bergeser kepada cintanya kita kepada benda. Ya. Nah, jangan samakan dengan yang lain. Kalau Islam, kalau Muslim, kalau mukmin itu yang disembah hanyalah Allah. Tapi kalau yang non Muslim, katakanlah orang-orang yang di luar Islam, mereka memang menyembah, tapi yang disembah banyak, banyak. Tapi kalau kita hanya Allah Subhanahu, nah itu yang menjadi pembeda. La a'budu mata, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Kamu silakan menyembah berhala, tapi aku tidak. Kamu silakan menyembah kemewahan duniamu, tapi aku tidak. Silakan kamu menyembah mobil mewahmu, tapi aku tidak menyembah mobil.
aku lebih menyembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan kamu cinta kepada duniamu, tetapi aku lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La a'budu ma ta'budun. Aku menyembah bukan yang kamu sembah. Oke. Itu ya, itu al-kafirun. Ya. Bagaimana Al-Tamis? La a'budu ma ta'budun bagaimana tadi? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu Al-Tamis menyembah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang non-muslim yang disembah banyak. Tapi kalau yang mukmin yang disembah adalah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Al-Tamis ditanya, Al-Tamis apa yang kamu sembah? Yang aku sembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Tamis, silakan engkau menyembah bendamu, tapi aku cukuplah Allah yang aku sembah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kita lagi bareng kuliah al-kafirun sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Yang ku sembah hanyalah Allah, bukan yang lain-lainnya. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, 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 tidak pakai koma. Adapun kandungan surah Al-Kafirun yang pertama, Al-Tamis, apa yang pertama Al-Kafirun kandungannya? Surah Al-Kafirun menunjukkan kepada kita tentang perbedaan sesembahan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Oke. Alia, yang kedua apa Alia? Yang kedua apa? Surah Al-Kafirun berisi penolakan yang tegas atas apa? Atas ajakan orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah berhala-berhala mereka. Vino, yang ketiga apa? Surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita bahwa tidak boleh mencampur adukan dua akidah yang berbeda. Oke. Cahaya yang keempat apa? Menyembah sesembahan mereka sampai kapanpun. Latifah. Surah Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan ibadah. Biarlah seorang menjalankan agamanya masing-masing karena akan mendapat balasan dari pilihannya tersebut. Oke, Fadil. Yang keenam apa, Fadil? Surat Al-Kafirun mengajarkan kepada kita tentang toleransi dan tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan ibadah. Biarlah seseorang menjalankan agamanya masing-masing karena akan mendapatkan balasan dari pilihannya tersebut. Nah, surah Al-Kafirun juga mengajarkan kepada kita
tentang toleransi dan tidak memaksakan orang lain dalam akidah dan ibadah. Biarlah seseorang menjalankan agamanya masing-masing, karena akan mendapatkan balasan dari pilihannya tersebut. Ya. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Hiduplah. Fa innaka mayyitun, tapi ingat, engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai sesukamu, tapi ingat, engkau akan berpisah dari yang engkau cintainya. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ya Muhammad, kerjakanlah sesukamu, berbuatlah semaumu, tapi ingat, engkau akan mendapatkan balasannya. Jika engkau melaksanakan yang baik-baik, engkau akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika engkau melakukan kejahatan, tentu engkau akan mendapatkan balasannya, yaitu siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh malaikat Jibril tentang hidup ini, jadi harus punya apa? Harus waspada. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu Al-Tamis. Tapi ingat, kita akan mati. Hiduplah sesukamu Afan. Cintailah sesukamu Afan. Apa yang engkau cintai, cintailah. Engkau cinta mobil, engkau cinta harta, engkau cinta artis, engkau cinta mall, engkau cinta apalagi handphone. Tapi ingat Afan, engkau akan berpisah dari yang engkau cintai. Engkau akan meninggalkan handphone, engkau akan meninggalkan mall, engkau akan meninggalkan mobil, engkau akan meninggalkan motor, engkau akan meninggalkan pesawat. Enggak bawa apa-apa kecuali amal baik selama hidup di dunia. Wa'mal ma syi'ta, saka kerjakanlah, beramallah semaumu, lakukanlah yang engkau suka. Kamu ingin melakukan kebaikan, alhamdulillah. Ingin melakukan kejahatan, na'udzubillah. Tapi ingat saka, kalau engkau melakukan kebaikan, tentu engkau akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ganjarannya, mendapatkan kebaikannya. Tapi ingat saka, kalau engkau melakukan kejahatan, engkau pun akan mendapatkan balasannya berupa siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah. Nah, itulah akhirnya kita hidupnya menjadi baik, menjadi hati-hati, nggak sekedar hidup doang. Makanya menuntut ilmu itu wajib, biar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak mana yang pantas, mana yang tidak pantas dikerjakan.